Warisin ke utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Dan ini situs peninggalannya. Netizen langsung diulti ya. Gambalan. Jalan tol itu bukan dibangun pemerintah, tapi dibangun investor. Terus sing bangun sapa to yem, lambemu adek lecek. Amoh untumu loro. Nih, komen lucu nih, katanya Ajeng mudik kok lewat tol. Emang sebenarnya ada apa sih sama? Halo Bubu, memang ya ibu bicara tuh selalu benar. Namanya ibu-ibu nih bicara selalu benar sih. Tapi begini Bu, tanpa rencana pemerintah tidak ada swasta atau investor yang mau kerjasama tanpa ada rencana dari pemerintah, tanpa izin dari pemerintah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat walafiat ya? Nah, di video kali ini ada ya sedikit lucu lah dari Mbak Ajeng Cute yang merupakan pendukung dari Partai Demokrat. Jadi dia itu ya nyinyirin Pak Jokowi soal utang negara dan soal pembangunan jalan tol. Dan hal itu ya langsung didamprat balik oleh para netizen yang budiman, yang tentunya pendukung dari Pak Jokowi ya. Seperti apa keseruannya, berikut adalah videonya. Warisin ke utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Dan ini situs peninggalannya. Warisin ke utang. Oh, netizen parah kali ini. Ya, langsung diikuti sama Warisin ke utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Nah, saudara, kami juga punya data yang dihimpun dari Harian Kompas. Memang ada sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya terhenti di era SBY dan dilanjutkan di era Joko Widodo. Pertama, saudara, ada pembangunan ruas tol Pemalang Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam dan selesai saat Joko Widodo menjadi presiden. Lalu ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni ada di Ambon, yang tertunda sejak 2011. Proyek ini, saudara, menelan biaya sebesar 772 miliar rupiah lebih. Dan selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dicanangkan oleh SBY dan kemudian diresmikan di era Joko Widodo. Alasan proyek ini terhenti yakni pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Selanjutnya, saudara, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang termasuk dalam proyek yang alot dan juga tertunda karena pembebasan lahan. PLTU ini berkapasitas 2 kali 1000 megawatt. Proyek senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat ini dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama 4 tahun. Selain itu, ada juga tol pertama yang menghubungkan Balikpapan Samarinda dan merupakan jalan tol pertama di Kalimantan. Kemudian, proyek lain yakni tol Trans Sumatera yang mencakup panjang tol 2.900 km dari Lampung sampai dengan Aceh. Aksi saling sindir antara Partai Demokrat dan pemerintah ini sebenarnya sudah sering terjadi. Jika Anda ingat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, tepatnya pada 18 Maret 2016, Joko Widodo sempat berkunjung ke Wisma Atlet Hambalang yang proyek pembangunannya mangkrak di era Presiden SBY. Menurut sejumlah kalangan,
Langkah Jokowi ini merupakan sindiran keras terhadap SBY, khususnya soal pembangunan yang terhenti karena kasus korupsi di era SBY. Saat itu, saudara, Presiden Joko Widodo sempat berujar, proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya, kata Jokowi waktu itu. Gimana Mbak Ajeng? Gimana nih Mbak Ajeng? Kurang pedes nggak balasan dari para netizen? Warisin ke utang negara, langsung dibalas, warisin kok bangunan mangkrak. Kira-kira begitu balasan dari para netizen yang budiman tadi. Lanjut kita video berikutnya ya. Nih, komen lucu nih, katanya Ajeng mudik kok lewat tol. Emang sebenarnya ada apa sih sama jalan tol? Kok kayaknya bangga banget gitu loh sama jalan tol. Padahal nih, ya, nih baca. JK sebut jalan tol itu bukan dibangun pemerintah, tapi dibangun investor dan swasta. Alamak Jang, padahal pendukungnya udah bangga banget, merasa Pak Jokowi udah paling banyak bangun jalan tol. Ternyata menurut Yusuf Kala, jalan tol itu bukan dibangun sama pemerintah, tapi investor dan swasta. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala menyebut jalan tol yang selama ini dibanggakan oleh pemerintah, pembangunannya itu ternyata bukan dibangun oleh pemerintah. Jalan berbayar itu menurutnya dibangun oleh investor dan juga swasta. Oleh karena itu, politikus senior Partai Golkar, Yusuf Kala meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tidak berbayar. Aduh, gimana nih? Udah dibangga-banggain sama pendukungnya Jokowi, merasa Pak Jokowi paling banyak kebangun jalan tol. Nggak taunya jebret, keluar dari berita. Ternyata jalan tol bukan dibangun sama pemerintah, tapi investor dan swasta. Tapi emang ya, sebagai pemimpin yang merasa dirinya paling peduli uang cili, harusnya tuh yang benar banyak membangun jalan-jalan gratis, supaya rakyat-rakyat kecil yang di pelosok-pelosok itu ngerasain hasil pembangunan. Jalan tol itu bukan dibangun pemerintah, tapi dibangun investor. Terus sing bangun sapa to yem? Lambemu atek lecek. Amoh untumu lara. Nih, komen lucu nih, katanya Ajeng mudik kok lewat tol. Emang sebenarnya ada apa sih sama? Halo Bubu, memang ya ibu bicara tuh selalu benar. Namanya ibu-ibu nih bicara selalu benar sih. Tapi begini Bu, tanpa rencana pemerintah, tidak ada swasta atau investor yang mau kerjasama tanpa ada rencana dari pemerintah, tanpa izin dari pemerintah Bu. Regulasi yang benar. Begitu Bu. Mana ada swasta? Meskipun swasta yang membangun, mau bangun jalan tapi tol, harus seizin Pak Jokowi atau kerjasama pemerintah, yang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Bu. Begitu Bu ceritanya Bu. Nih, komen lucu nih, katanya Ajeng mudik kok lewat tol. Emang sebenarnya ada apa sih sama? Ini ada yang ngerocos tapi gak baca data juga, sama dengan Anies Baswedan mengomongi jalan tol, jalan provinsi, jalan daerah, tapi nggak baca data sama sekali, dan ujung-ujungnya malah dibela-bela, dikatakan dipelintir oleh media. Lucu kan, sama dengan kayak Ajeng. Jalan tol bangun era SBY berapa banyak sih? Kalau saya tidak salah ada 17 jalan tol yang dibangun pada era SBY gitu loh. Dan jalan tol memang dibangun oleh swasta gitu, tapi yang mengajukan, yang merancang awalnya itu pasti pemerintah. Aku ingin bangun jalan tol di sini dong. Tujuannya adalah untuk mempermudah, memperlancar arus barang, jasa, dan juga manusia. Kemudian ditenderkan dan dimenangkan oleh pihak swasta. Tapi jangan lupa, jalan tol itu juga ada sekitar 50% jalan tol dimiliki oleh Jasa Marga. Jasa Marga itu milik siapa sih Ajeng? Ada juga yang baca dulu, belajar. Jasa Marga itu milik siapa? Tentu milik BUMN. Dan itu milik siapa? BUMN milik siapa? Milik pemerintah. Jadi jangan cuma ngerocos, Yusuf Kala ngomong langsung disamber. Ya, mentang-mentang Yusuf Kala itu mantan wakil presiden gitu kan. Tapi ingat, pemerintahan JK juga 5 tahun di masa pemerintahan bersama Jokowi. Pembangunan jalan tol waktu itu siapa? Dan jangan lupa, JK juga pernah bangun jalan tol gitu. Nah, ya kan?
memang benar milik swasta, dibangun oleh swasta, benar sekali. Tapi perancangan pertama, ide pertama tentu pemerintah yang ingin menggabungkan beberapa daerah menjadi satu, memperlancar, mempermudah tentunya. Dan itulah pembangunan jalan tol. Jadi Ajeng kalau mau menjatuhkan pemerintahan Jokowi, menjatuhkan seseorang dengan itu juga gitu loh. Cari dulu datanya sama SBY gimana, apa SBY nggak pernah bangun jalan tol, banyak Ajeng. Makanya dikatakan perbandingan era pembangunan tol era Jokowi dan SBY berapa panjang sih, berapa kilometer sih, dari semua data itu ada Ajeng. Jadi jangan bikin malu, kamu bikin malu sendiri gitu kan. Ingat, nah itulah, baca deh yang berita secapek jelasin sama kamu, gak bakalan mudeng. Nah, itu tadi ya, sedulur Gerbang Gokil semuanya, video dari Ajeng Cute yang merupakan pendukung dari Partai Demokrat, tapi nyinyirannya ke Pak Jokowi langsung didamprat balik oleh para netizen yang budiman. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gerbang Gokil dan sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya.